Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu saya perkenalkan, nama saya Nurman dari cabang Malang. Dalam hal ini saya mengikuti LK2 di cabang Blitar. Untuk itu langsung saja review materi Ideopol Stratak yang dibawakan oleh Abangda Lutfi J. Kurniawan dengan tema utama yaitu paradigma ideologi dunia dan kedudukan Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Nah, jadi Ideopol Stratak ini adalah sebagai pijakan daripada tema turunan tema kedua. Nah, jadi langsung saja di ideologi ini sebenarnya adalah dikatakan ideologi ini adalah rasionalisasi kolektif dari sebuah kelompok ataupun negara di mana ide-ide yang di dalam periode sejarah tertentu mengartikulasikan ambisi, perhatian dan pertimbangan dari segala bentuk sosial dominan sebagai cara melindungi dan mempertahankan dominannya itu. Semisal di Indonesia ini adalah bukan lagi berbicara dominan tetapi berbicara kultural, kira-kira seperti itu. Kemudian dikatakan kemudian yang menjadi pijakan utama ideologi ini ada 3 aspek tentunya. Yang pertama, kita melihat dari aspek ekonomi. Yang kedua, kesehatan, dan yang ketiga itu pendidikan. Nah, dan itu semua terakumulasi dalam sebuah negara. Kemudian kita masih mempersoalkan di wilayah taktik dalam melakukan sebuah pemerataan yang menjadi bagian daripada kebutuhan sosial itu. Kemudian kalau kita berbicara kedudukan Pancasila sebagai pemersatu bangsa, yang pertama Pancasila dikatakan Pancasila itu sebagai ideologi karena memang Pancasila ini adalah hasil buah dari perenungan negara. Artinya bukan buah daripada hasil perenungan individu, melainkan akumulasi daripada individu-individu di dalam sebuah negara ini. Nah, dan tidak terlepas lagi bahwa ada ideologi dunia yang menjadi pijakan daripada lahirnya Pancasila ini. Yang pertama itu adalah sosialisme dan komunisme. Nah, di dalam sosialisme dan komunisme ini ada 3, di situ berbicara tentang nilai-nilai sosial, nilai-nilai keadilan, dan itu ada di dalam nilai-nilai Pancasila. Kemudian taktik berbicara tentang ekonomi, kesehatan, pendidikan yang menjadi permasalahan di negara ini, dan bagaimana sih konsep ataupun taktik ataupun cara ataupun metodologi dalam mencapai pemerataan itu. Kita bisa melihat daripada apa yang menjadi pemaparan, apa yang menjadi pertanyaan, apa yang menjadi jawaban daripada pertanyaan pemateri tadi, bahwasannya itu ada 3 poin yang menjadi pertimbangan untuk mencapai tujuan itu. Yang pertama, membangun kooperasi atau kerjasama. Nah, di situ di dalam taktik itu bagaimana kita bisa membangun jejaring
jejaring untuk menerapkan ataupun mengaplikasikan sebuah pemerataan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian teori hegemoni. Nah, teori ini sangat tidak asing lagi untuk kita, bahwa teori ini menggunakan struktur bagian daripada struktural negara. Bagaimana cara kita melakukan atau merekonstruksikan diri kita di dalam sebuah negara untuk mencapai tujuan itu. Itu bagian daripada taktik yang kita miliki dan kita konsepkan. Nah, kemudian yang ketiga adalah teori kudeta, yang dimana teori ini itu melalui infrastruktur masyarakat sipil. Tentunya di sini untuk memperkokoh atau memperkuat keyakinan masyarakat sipil, tentu kita melakukan lewat pendidikan misalnya. Nah, di situ kita bisa melakukan sebuah taktik di mana kita bisa melakukan pemerataan di mana setiap masyarakat mampu memahami apa yang mereka lakukan dan mampu menjawab tantangan-tantangan di sekitarnya. Nah, mungkin dari itu review dari saya. Mohon maaf apabila ada yang kurang, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.